Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Mastang dari Sekolah Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Akan memaparkan strategi pembelajaran dan motivasi belajar dalam rangka memenuhi tugas dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen PT yang pada hari ini dibawakan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Jadi dosen memang harus menguasai betul-betul struktur mata kuliah yang akan disampaikan dan isinya, ya, supaya pada saat menyampaikan materi itu tidak ada kendala yang dihadapi nantinya. Kemudian yang kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Jadi dengan adanya kesesuaian antara karakteristik mahasiswa dengan karakteristik mata kuliah, harus ada kesinambungan, ya, harus ada chemistry-nya supaya mata kuliah ini berhubungan atau diminati oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Yang ketiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagoginya yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik masalah atau isu-isu tertentu disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Yang keempat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan materi dan pedagogik dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Jadi seorang dosen mampu menjembatani dua pengetahuan, baik itu berupa materi dan pedagogik, dan mampu menganalogikan atau mengilustrasikan penjelasan-penjelasan yang ada di materi mata kuliah tersebut. Kemudian perlu dilakukan, ya, atau perlu membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Yang pertama, mengatur iklim belajar. Buatlah perbedaan dari sejak pertemuan awal. Jadi buat yang kreatif, lingkungannya membuat mahasiswa-mahasiswa tersebut menjadi berminat, menjadi termotivasi untuk mengikuti mata perkuliahan kita. Kemudian yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik baik sarana maupun prasarana. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar, pastikan nyaman, tidak ada suara-suara berisik yang mampu atau yang bisa menyebabkan kegiatan proses belajar mengajar kita terhambat. Kemudian yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Karena sekarang perkembangan teknologi IT sangat maju pesat, maka kita sebagai dosen harus mampu menggunakan teknologi-teknologi IT itu untuk membuat sistem belajar mengajar menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Dan yang keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar atau perbedaannya. Jadi setiap dosen mampu menguasai medan, ya. Jadi dengan kelas besar maupun kelas kecil. Dan seorang dosen juga harus mampu menerapkan ARCS model, di mana ada 4 di sini. Yang pertama, perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan kepuasan. Yang pertama, attention, perhatian yang ditimbulkan oleh elemen yang baru. Jadi seorang dosen harus mampu memberikan menarik perhatian mahasiswanya dengan hal-hal yang baru, aneh, kontradiktif, namun bersifat positif dan yang kompleks. Dengan seperti ini, mahasiswa merasa tidak bosan, tidak mengantuk pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian dosen juga harus memikirkan strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Gunakan metode instruksional yang bervariasi,
Gunakan variasi media, transparansi, video tape dan sebagainya untuk melengkapi perkuliahan. Bila tepat, gunakan humor dalam presentasi. Tidak semua dosen bisa hebat ya dalam berhumor, tapi bisa dipelajari ya, bisa dipelajari sehingga pada saat suasana di kelas tegang atau tidak kondusif karena mungkin materi-materinya terlalu kompleks, maka kita bisa membawakan humor untuk membuat suasana kelas menjadi rileks dan santai. Kemudian gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep ya. Biasanya mahasiswa ini akan lebih tertarik apabila kita menceritakan sebuah kasus, apalagi mata kuliah yang diajarkan itu kita bisa memberikan contoh studi kasus sehingga benar-benar materi yang dibawakan itu bisa ada manfaatnya di dunia nyata. Kemudian gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa ya. Jadi sering-sering bertanya ke mahasiswa, kalau perlu hafal namanya, hafal wajahnya, sehingga pada saat kita bertanya mahasiswa itu merasa diperhatikan oleh dosen-dosennya. Kemudian relevansi ya, hubungan antara mata kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Ini perlu diperhatikan bahwa perlu adanya hubungan antara mata kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Motif pribadi, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk memiliki kuasa, dan kebutuhan untuk berafiliasi. Kemudian motif instrumental, bahwa keberhasilan dalam suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Nilai kultural, apabila tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa dan kelompok. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional. Kemudian menjelaskan manfaat pengetahuan keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Kemudian yang ketiga, berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Poin nomor 3 ini sangat bagus ya, sangat bagus karena dengan memberikan tes atau latihan yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu, maka secara otomatis mahasiswa tersebut akan terlatih untuk menyelesaikan masalah yang mereka akan hadapi nanti di dunia industri atau di tempat bekerja. Kemudian kepercayaan diri atau confidence. Untuk meningkatkan kepercayaan diri atau confidence ini dengan memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, urutan materi dari mudah dan kesuka. Jadi pada saat memberikan materi, pertemuan pertama mungkin mulai dari yang paling basic atau yang paling mudah, sehingga mahasiswa merasa, oh saya bisa menguasai materi ini, saya bisa mempelajari ini, saya bisa mengikuti soal-soalnya. Kemudian yang kedua, perkuliahan disusun dalam bagian yang kecil ya, sehingga mudah diatur, manageable, dan mahasiswa bisa menyelesaikan setiap bagian-bagian kecil yang kalau disusun akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Tujuan instruksional dalam kriteria tes pada awal kuliah. Memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, adanya kontrak perkuliahan. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, selalu motivasi mahasiswa bahwa kalian bisa menguasai materi ini, kalian bisa berhasil melewati ujian-ujian dalam materi ini, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian satisfaction, strategi untuk meningkatkan kepuasan, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya ya. Jadi apabila mahasiswa berhasil menjawab dengan baik dan benar, berilah mereka pujian supaya mereka tambah semangat. Kemudian berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktikkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa untuk membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan, sehingga muncul sikap saling tolong menolong, saling bahu membahu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ini juga masuk dalam latihan kerjasama tim atau teamwork ya. Kemudian yang keempat, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Jadi jangan dibandingkan antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, tapi bandingkanlah prestasi yang sekarang dengan prestasi yang dia sendiri dulu dapatkan. Adakah peningkatan ya, supaya itu bisa memicu semangat mahasiswa untuk lebih maju, lebih mengembangkan dirinya. Ya, ada pendekatan lain dalam membangun motivasi seperti keahlian, empati, entusiasme, clarify, dan budaya tanggung jawab. Ya, saya rasa sampai di sini materinya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.